Selamat sore teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nisayu Made Indah Wulandari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua Eni Puspita sebagai notulen sekaligus pemateri kedua, dan yang ketiga Dini Hasfiah Hamida sebagai pemateri dan yang akan menyampaikan materi ketiga. Baiklah teman-teman, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, pengertian tentang belajar. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan aktivitas pokok dalam menyelenggarakan proses belajar dan mengajar. Melalui belajar, seseorang dapat memahami suatu konsep yang baru dan memahami perubahan tingkah laku, sikap, dan keterampilan. Belajar merupakan salah satu proses yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan kita belajar, kita dapat mempertahankan hidup kita, mengembangkan diri kita. Jadi kita tidak tertinggal yang namanya dengan zaman, dengan orang-orang yang lain. Kita dapat mempertahankan hidup, dapat memenuhi semua kebutuhan kita dengan belajar tersebut. Dalam artian kita belajar bisa yang namanya melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kita bisa mandiri dalam melakukannya untuk mengembangkan diri kita lagi agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan proses belajar tersebut. Sebagai manusia, kita tidak luput yang namanya dari proses pembelajaran. Setiap kehidupan kita selalu belajar, bukan hanya untuk pelajar saja, tetapi untuk semua masyarakat, dari yang tua, muda, dari yang baru lahir, itu mereka sudah mengalami proses pembelajaran. Jadi belajar itu sangat penting untuk kita, bukan hanya untuk pendidik tapi untuk semua masyarakat atau untuk semua golongan, untuk semua usia. Yang berikutnya pada slide kedua yaitu tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Jadi teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif itu teori belajar yang lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak bisa mereka amati. Jadi proses belajar teori kognitif itu bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologi lain seperti mental, itu emosi, persepsi. Dalam proses sebuah informasinya tidak tampak dan memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Jadi teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif itu prosesnya itu tidak bisa diamati. Seperti contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada guru yang mengajarkan tentang matematika, nah murid itu mengamati bagaimana cara untuk mengerjakan tugas matematika itu, seperti caranya ini tambah ini, pokoknya cara dalam mengerjakan matematika itu. Prosesnya dia memproses di dalam otak, tetapi dia tidak tampak. Lain yang beda yang dari teori behaviorisme itu. Kalau ini kognitif itu yang tidak tampak. Kalau yang behaviorisme itu kan meniru, jadi tampak. Kalau ini prosesnya itu tidak tampak, dia dikelola di dalam otaknya dia, tetapi dia belajar setelah dijelaskan oleh gurunya. Ketika dia diberikan soal matematika yang sama, dia mengerti, dia bisa mengerjakannya. Nah, itu proses belajar yang tidak tampak, atau teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Jadi seperti itu. Lalu slide yang terakhir, teori belajar Piaget. Nah, Jean Piaget ini adalah seorang ilmuwan perilaku dari Swiss. Ilmuwan yang sangat terkenal dan penelitian mengenai perkembangan berpikir, khususnya proses berpikir pada anak. Jadi menurut Piaget ini, anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada suatu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap-tahap sebelumnya. Yang dimaksud oleh Piaget yang
keberhasilan pada setiap tahap anak bergantung terhadap tahap-tahap sebelumnya itu bergantung pada tahap sebelumnya. Itu yang dimaksud itu seperti ini. Jadi tahap teori belajar Piaget ini kan ada 4, yaitu tahap sensorik motor, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Jadi setiap tahap ini mereka itu saling mempengaruhi. Jadi berhasilnya tahap praoperasional itu tergantung pada tahap sensorik motor. Jadi kalau pada tahap sensorik motor anak itu belajar dengan baik, maka akan memudahkan pada tahap praoperasional. Jadi dengan dia belajar dengan baik pada saat itu, dia akan memudahkan dalam belajar pada tahap yang berikutnya. Jadi pelajaran dia akan lebih banyak masuk dan lebih mudah seperti itu. Lain sebaliknya, kalau tahap sensorik motornya itu tidak bagus, ibaratkan pondasinya tidak bagus, maka ke atasnya akan juga rumah itu, misalkan diibaratkan sebagai rumah, pondasinya tidak bagus, maka rumah itu akan tidak bagus juga. Entah ada aja yang namanya masalah gitu. Jadi kurang sempurna seperti itu. Jadi kalau menurut belajar teori Piaget ini, kalau ingin rumahnya bagus, pondasinya harus bagus. Jadi dari dasar dan benar-benar terstruktur gitu loh. Seperti itu. Penjelasan yang berikutnya, teori Piaget ini kan yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 tahap, yaitu tahap sensorik motor, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing bagian tersebut, yaitu yang pertama tahap sensorik motor. Nah, tahap sensorik motor ini dari kapan? Tahap sensorik motor ini dari kita lahir sampai umur 2 tahun. Jadi tahap sensorik motor itu ketika kita lahir sampai umur 2 tahun, itu tahap sensorik motor. Tahap 2 tahun pertama kehidupan bayi ini, dia dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jalan melihat. Mereka bisa meraba atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Dengan kata lain, mereka mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif yang paling penting muncul pada saat ini. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang tertentu menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalkan gini, misalnya contohnya bayi itu sedang tidur dan dia itu mengetahui, oh kalau dia nendang selimutnya akan bergeser. Jadi tuh dia sudah bisa mengetahui kalau apa yang dia lakukan akan menyebabkan sesuatu seperti itu. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini pada umur berapa? Yaitu lanjutannya dari umur 2 tahun hingga umur 7 tahun. Itu tahap praoperasional. Nah, dalam tahap operasional ini sangat menonjolkan sekali kecenderungan anak itu untuk selalu mengandalkan dirinya pada persepsinya menjadi realitas. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu mengingat banyak hal. Jadi dia tuh mampu mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Intelek anak dibatasi oleh egosentrisnya, yaitu ia tidak menyadari orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. Tahap ini tuh dia misalkan melihat sesuatu, dia mempunyai persepsi yang seperti ini. Nah, jadi dia menganggap itu benar, tetapi dia tidak tahu kalau orang lain itu menganggap mempunyai pandangan yang berbeda tentang itu, seperti itu. Pada tahap ini dia tuh masih mempunyai ego tentang apa yang dia yakini, seperti itu, tanpa tahu tentang realitasnya, seperti itu loh. Contohnya seperti ini, dia melihat permen, anak itu melihat permen dan dia tuh taunya yang dia lihat dan dia rasakan dari belajar itu, dia merasa kalau dia tuh, oh permen itu manis, tapi orang lain menganggap itu seperti ini,
permen itu dapat merusak gigi, jadi tidak baik. Tapi menurut dia permen itu ya manis, ya enak seperti itu. Nggak ada yang namanya dia nggak tahu kalau pandangan orang lain itu berbeda seperti itu. Jadi dia tuh itulah yang namanya tuh dia egois terhadap apa yang dia lihat seperti itu loh. Jadi apa yang dia lihat ya itulah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada tahap operasi konkret. Nah, pada tahap operasi konkret ini pada umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Nah, dalam tahap ini anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis dalam upaya mengerti tentang alam sekelilingnya. Mereka tidak terlalu menguntungkan dirinya pada informasi yang dapat dari panca indera. Jadi mereka tuh pada tahap ini dia udah nggak ya namanya terhadap dirinya. Jadi mereka sudah mengerti, sudah mulai berpikir logis, sudah mulai tahu tentang apa yang dia lakukan, sudah mengerti seperti itu. Tetapi kadang walaupun dia sudah mengerti, pada tahap ini tuh dia belum tahu yang namanya tahu kesalahan mana yang salah dan mana yang benar, tapi masih sering yang melakukan kesalahan seperti itu. Karena apa? Pada tahap ini anak belum memiliki cukup ilmu yang tinggi atau ilmu yang banyak untuk melakukan kegiatan sehari-harinya dengan benar, sehingga pada tahap ini anak masih melakukan kesalahan-kesalahan yang menurutnya itu ya sudah berlalu seperti itu. Jadi tidak terlalu dipikirkan. Jadi khususnya sebagai calon peserta didik dan orang tua khususnya, jadi kita harus terus mengingatkan kepada anak yang umur 7 sampai 11 tahun ini apa sebenarnya yang benar dilakukan dan tidak benar dilakukan seperti itu. Bukan hanya sekadar dia tuh sudah bisa berpikir pakai logika tapi tidak bisa melaksanakannya seperti itu loh. Jadi dia udah tahu tapi tetap seperti itu. Jadi kita harus tetap memantau mereka, tetap mengajarkan mereka untuk terus berbuat yang benar seperti itu, agar mereka itu tidak salah persepsi dan salah pemikiran gitu loh. Jadi tanamkanlah hal yang baik kepada anak, karena sesuatu yang sudah ditanamkan itu akan terus diingat oleh anak. Ketika kita akan merubah itu akan jadi susah lagi. Kalau kita sudah menanamkan sesuatu, ya tanamkanlah yang baik-baik agar dia menjadi orang yang lebih baik. Baik, yang berikutnya adalah tahap operasi formal. Tahap operasi formal ini yaitu pada anak umur 11 tahun sampai umur 15 tahun. Jadi pada tahap ini, tahap operasi formal, jadi anak itu sudah mampu berpikir abstrak, dia itu sudah berpikir mengenai gagasan, dia sudah bisa berpikir tentang gagasan. Anak itu dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan berbagai alternatif. Dia sudah bisa memecahkan masalah. Mereka dapat mengembangkan hukum-hukum yang berlaku umum dan pertimbangan ilmiah. Pemikirannya tidak jauh karena selalu terikat kepada hal-hal yang bersifat konkret. Mereka dapat membuat hipotesis dan membuat kaidah mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. Pada tahap ini anak itu sudah bisa ya namanya memecahkan masalah. Sudah ketika kita memberikan suatu masalah atau mereka mengalami sebuah masalah, anak yang pada tahap operasi formal itu sudah bisa ya namanya memecahkan masalah tersebut. Jadi pada saat ini ketika di sekolah mereka sudah lebih pandai, bisa ya namanya membuat hipotesis, mereka bisa ya namanya mengetahui tentang hukum-hukum, mereka bisa ya namanya menjalankan itu, mereka bisa tahu ya namanya hukum itu seperti apa, bisa melaksanakannya seperti itu. Jadi tahap ini pada tahap umur 11 sampai 15 tahun ini anak itu sudah mulai pandai, mereka sudah bisa ya namanya dari belajar sebelumnya, mereka sudah tahu dengan
dengan adanya permasalahan ini, jadi kita harus apa? Mereka sudah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan, beda dari yang sebelumnya. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu tapi seringkali melakukan kesalahan masih. Tapi kalau yang tahap ini mereka sudah tahu bagaimana cara pemecahannya, seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang eh, bagian materi saya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eni Puspita. Terima kasih.